Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Karena like, comment, and subscribe itu gratis, guys. Jangan lupa follow Instagram gua @r_aldoabdian dan Facebook Aldo Abdian. Support terus channel saya biar saya semangat lagi buat konten yang bermanfaat, guys. Hanya tekan tombol subscribe, Anda akan support terus channel saya biar saya semangat lagi buat konten. Guys, gua lagi kuliah online, guys, tentang vektor. Ya guys, saya lagi kuliah online, guys, melanjutin kelompok 5 dan kelompok 6. Guys, ini PPT-nya dari kelompok 5, guys. Ada Afifa, Cahnia, Cair Fikri, Julaidir, Nadila, Seli. Ini kelompok 5, guys. Dan ini kelompok 6, guys. Ada Triana, Hanita, Ivan dengan Nur Khalifah. Ini, guys. Bagus-bagus, guys, itunya, guys. Kita menunggu. Ini, guys, absensi, guys, absensi kelas. Ini ada 36 orang. Selamat menjalankan ibadah puasa, guys. 1441 Hijriah. Lama banget, guys. Ini orang-orangnya, guys. Ada Bu Uci sebagai dosen pembimbing vektor, guys. Ada Sherly dan yang lain, guys. Kita lihat dulu, guys, PPT-nya. Lihat dulu. Pengendalian sabies. Gambaran umum sabies. Sabies merupakan suatu penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh tungau ekstoparasit Sarcoptes sabies var hominis filum Arthropoda orde Acarina yang merupakan parasit obligat pada manusia yang berukuran 300 sampai 400 mikron. Morfologi sabies. Tungau Sarcoptes sabies berukuran 400 dikali 300 mm dan hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Putih seperti mutiara, tidak memiliki mata, tembus cahaya kecil
berbentuk oval dan perutnya rata. Scabies biei memiliki metamorfosis lengkap dalam lingkaran hidupnya, yaitu telur, larva, nimfa, dan tungau dewasa. Penyakit disebabkan oleh Scabies. Scabies adalah penyakit kulit yang bersifat menular yang disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi terhadap tungau. Sarcoptes scabies varietas hominis. Di Indonesia, scabies dikenal dengan nama kudis dan penyakit ampera. Pengendalian scabies. 1. Pengendalian lingkungan. Ada poin ke 3, 4, 5. Ada 5 poin guys. Yang pertama, ventilasi. Menghuni rumah dengan ventilasi memenuhi syarat, yaitu minimum 10% dari luas lantai. 2. Pencahayaan berkaitan juga dengan ventilasi yang ada, yaitu sebagai media cahaya alami masuk ke ruangan tersebut guys. Ketiga, suhu yang memenuhi syarat rumah, yaitu 18-30%. Yang keempat, kelembapan. Adalah masyarakat yang menghuni rumah dengan kelembapan tidak memenuhi syarat, kejadian skabiesnya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang menghuni rumah dengan kelembapan memenuhi syarat tersebut. Yang keempat, penyediaan bersih. Kunci utama sanitasi kamar mandi yang berperan dalam penularan skabies. Pengendalian kimia. Pada pengendalian kimia bisa menggunakan benzoat 25%, BHC 0,5% atau 10%, Tesmosol 5%, dan sulfur ointment 2,5% atau 10%. Pengendalian biologi. Memanfaatkan tanaman nabati tumbuhan alamiah yang bisa berperan untuk membunuh atau mengusir dan mencegah vektor melakukan kontak langsung dengan manusia. Contohnya adalah penggunaan tanaman daun serai wangi atau tanaman bunga lavender. Cara pencegahannya ada 6 guys. Yang pertama, mandi secara teratur dengan menggunakan sabun. 2. Mencuci pakaian, spray, sarung, bantal, selimut, dan lain-lain secara teratur minimal 2 kali dalam seminggu. Menjemur kasur dan bantal minimal 2 minggu sekali. Yang keempat, tidak saling bertukar pakaian dan handuk dengan orang lain. Kelima, hindar kontak dengan orang-orang atau lain serta pakaian yang dicurigai terinfeksi tungau scabies. Yang keenam, menjaga kebersihan rumah dan berventilasi cukup. Terima kasih. Ini PPT dari kelompok 5 guys. Kita lanjut ke kelompok 6. Tumor growth. Pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Dosen pengampu Ibu Susilawati SKM MSc. Member of Group Triana Nurhayati, Anita Dwi Rizky, Retni Hayu, Ivan Nikola, Royanto, Nur Khalifah. Poin diskus. 1. Pengendalian tumor. 2. Jenis-jenis tumor. 3. Penyakit akibat tumor. 4. Cara pengendalian tumor. Apa pengertian dari tumor? Tumor atau kutu merupakan jenis insekta kecil yang tergolong dalam ordo
Chiroptera. Tuma atau kutu dalam artian sempit adalah serangga yang kecil bersayap dan berukuran kecil. Tuma atau kutu adalah insekta asil yang mengalami degenerasio pipi dorsal ventral tidak bersayap, metamorfosis tidak lengkap, tabung yang sangat lunak dan dapat memasukkan kelenjar ludah ke dalam kulit inangnya serta mengangkut darah inangnya kembali ke dalam usus serangga. Cara hidup tuma dengan cara merugikan inangnya. Ini maka tuma termasuk ke dalam jenis ekoparasit. Morfologi tuma. Yang pertama, tubuh pipi dorsoventral. Yang kedua, tidak memiliki sayap. Yang ketiga, mulut tipe menusuk dan menghisap. Yang keempat, kutu dan itin tebal. Yang kelima, memiliki 3 pasang kaki yang berakhir dengan cakar sebagai alat kait atau memegang pada rambut sospes. Yang keenam, sebagai ekstroparasit pada manusia dan binatang berbadan panas. Yang ketujuh, metamorfosis tidak sempurna atau telur nimfa dan dewasa. Yang kedelapan, kutu bertelur 6-9 butir per hari dan selama hidupnya dapat bertelur sebanyak 140 butir. Untuk kutu kepala 300 butir, kutu badan dan 50 butir kutu kelamin. Banyak banget guys. Umur kutu dalam keadaan baik dapat bertahan 40 hari. Telur warnanya putih berukuran 0,6 sampai 0,8 mm dan memiliki operculum. Yang terakhir, nimfa bentuknya mirip dengan dewasa, hanya ukuran lebih kecil guys, dan warnanya lebih muda. Jenis-jenis tuma. Kutu kepala merupakan jenis kutu yang hidup pada rambut kepala manusia dan oleh karenanya sering disebut kutu kepala. Tempat-tempat yang disukainya adalah rambut pada bagian belakang kepala guys. Ingat guys, makanya kita harus sering bersampo guys, biar kutu kepala tersebut hilang. Yang kedua, kutu pubis. Kutu kemaluan atau Staphylococcus pubis adalah serangga parasit kecil yang bentuknya kecil guys, tidak terlihat oleh manusia. Harus lihat dari mikroskop. Yang dapat menempati area berambut di tubuh manusia tersebut guys. Umumnya di rambut kemaluan. Kutu badan. Kutu badan merupakan jenis kutu hidup pada badan manusia, rambut, ketiak, rambut dada, dan pakaian. Oleh karenanya sering disebut dengan kutu badan atau kutu pakaian. Dan terakhir guys, kutu busuk. Ini bahaya nih guys. Kutu busuk senang tinggal di rumah manusia, khususnya pada tempat tidur. Kutu busuk biasanya tinggal dan bertelur di lipatan tempat tidur atau bantal dan tempat-tempat tersembunyi lainnya. Penyakit akibat tuma.
Ada 4 poin guys. Yang pertama, infeksi kulit kepala kepa. Infeksi kulit kepa. Kutu rambut dapat melepaskan air liurnya. Bahaya guys. Saat ia menggigit kulit kepala. Hal ini bisa memunculkan iritasi dan rasa gatal di kulit kepala. Karena sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap air liur tersebut. Mengurangi percaya diri. Kepercayaan diri orang yang terkena kutu, baik anak kecil ataupun orang yang dewasa, sangat mungkin menurunkan karena penderita kondisi tersebut. Ditambah lagi jika mendapat ejekan dari teman-temannya atau minder karena dianggap kurang telaten menjaga kebersihan diri. Yang ketiga, kita harus penderita infeksi kutu rambut berisiko menjadi kurang tidur. Kutu rambut paling aktif bergerak di malam hari atau dalam suasana gelap. Hal itu akan membuat penderitanya sering garuk-garuk kepala terus semalaman, sehingga waktu dan kualitas tidurnya akan terganggu. Makanya kita harus sering bersampo guys. Misalnya kita lagi main bola atau apa, kita harus sering bersampo guys. Biar menghilangnya pakai sampo yang bagus. Dan yang terakhir, iritasi. Pada beberapa penderita, rasa gatal yang berkepanjangan dapat menyebabkan iritasi di kulit kepala tersebut. Iritasi yang terkadang ringan namun dapat berpotensi berkembang menjadi ruang. Bahkan apabila terlalu sering digaruk, kondisi ini dapat menimbulkan infeksi bakteri. Pengendalian faktor tuma melalui fisik. Pengendalian tuma secara fisik dapat dilakukan dengan cara membersihkan area yang bisa terkena dengan rambut. Kalau pengendalian faktor tuma secara kimia, itu pengendalian tuma secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan sampo lindan 1%, seleb lindan atau BHC 10%, dan cair atau pehitok atau Hekane 0,5%. Menggunakan obat tersebut secara rutin dalam mengurangi populasi tuma tersebut, karena telur tuma dapat mati terkena obat tersebut guys. Pengendalian faktor tuma secara genetik. Melalui teknik-teknik tersebut, pemandulan faktor jantan atau Sterila maletechniques, penggunaan bahan kimia menghambat pembiakan atau chemosterilans dan penghilang hydrobiridazole. Pengendalian faktor tuma secara lingkungan. Pengendalian populasi tuma di daerah kulit kepala, membersihkan tempat yang biasanya didatangi tamu atau terkena rambut. Mungkin saja terdapat tuma yang berkembang biak di sana. Thank you. Do you have any question? Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya dilancarkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semangat, semoga bumi kita lekas sembuh. Amin. Sekian dari video saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.